tanggung jawab moral. Gue selalu berpikir bahwa hidup itu bukan hanya sekedar mencari ketenaran, hidup Ya. itu bukannya sekedar cari uang gitu, Hmm. tapi ada sesuatu hal yang lebih bervalue gitu. Hmm. Gitu. Bervalue itu tentang tanggung jawab kita kepada para penonton kita, tanggung jawab Ya. kita kepada orang-orang, pada fans kita, tanggung jawab kepada banyak hal gitu. Makanya gue selama di lokasi syuting, gue nggak pernah nganggap diri gue artis, gue sama kru main-main aja. Ya. Karena gue merasa bahwa ya sama aja kita sama-sama cari duit, sama-sama lagi berkarya, Ya. gitu doang. Gitu. Kadang malah gue ngeliat gini, dia seorang kan selalu ngeliat, wah gaji lu artis lebih tinggi daripada gue selalu bilang kayak gini. Iya sebentar kalau pas meninggal lu lebih cepat masuk surga daripada gue. Ini kalau syuting misalnya Bisa jadi nggak seperti itu? bisa. Iya kan? Karena lu ngerasa harta yang kita pegang kan harus dipertanggungjawabin. Kalau harta lu cuman baju doang, lu baju doang yang dihisap. Gue Ya, termasuk yang ya sama fans lo itu. makanya gue kadang-kadang Kembali. kalau yang bilang gila tuh gue senyum-senyum aja. Terusnya, terusnya, karena sebenarnya gue punya sudut pandang yang lain mengenai melihat dunia ini dengan sudut pandang yang lain. Bahwa ada sisi yang selalu kadang kita lupa. Gitu. Oke. Gitu. Ada sebuah sisi yang kita lupa. Kita lupa bahagia karena kita mempunyai standar bahagia harus begini-gini. Standar bahagia kita harus lolos. Gue sih merasa pada saat itu, gue kalau nggak lolos ya udah berarti bukan rezeki gue. Itu loh. Tapi memang menjadi satu pembelajaran gitu. Ya buat gue pribadi pun dengan keterangan lu gitu. Lu jadi kembali ke pola yang nothing tulus gitu. Lu nggak berhasil aja udah seneng, nggak masuknya udah seneng. Yang penting lu sembuh. Dan kebalikannya kan, ketika lo kepilih, ya deg-degan. Ya karena itu kembali lagi secara tanggung jawab lebih besar, apa segala macam gitu loh. Kadang di situ tuh gue nggak bisa ngeliat orang lain, tapi gue ngeliat dari gue sendiri. Bisa nggak sih gue menjalankan amanah itu tanggung gitu. jawab ini gitu. Iya. Gue ada tanggung jawab moral yang kadang-kadang yang nggak tersirat dari suatu hal gitu. Itu yang kadang-kadang makanya mulai jalan ke sini gitu, dapat main sinetron, sampai dapat tukang bubur naik haji gitu, sampai gue nggak nyangka tuh bisa sampai ribuan itu episode, sampai gue ketemu dia. Tapi kembali lagi pada saat lo di Mesir itu, lo apa yang lo rasain secara yang tadi lo bilang kan, semua lo kerjakan secara berbarengan. Lo happy gak pada saat itu, pada saat di Mesir itu gitu lo? It's so time. Gue cuma ngomong itu, it's so time. Ini saatnya saya harus menunjukkan gitu. Nah, makanya pada saat itu gue selalu ngambil nyuri-nyuri waktu di malam hari gue belajar. Gue kadang-kadang pergi jalan sendiri, ngobrol-ngobrol. Jadi sebenarnya gue selalu nyari cara solving solusi nih, gimana caranya gue pangkas nih waktunya nih dengan waktu yang sesingkat ini. Gitu. Bukan menjadi sebuah beban kan buat lo gitu loh. Ada bebannya. Ada beban. Gue jujur aja. Lo ngerasa dikasih tanggung jawab dan lo merasa nggak terbebani. Hebat banget lo. Gue jujur aja Pak, ada beban di dalamnya. Beban ya? Ada lah. Ya karena merasa memang mau perfect lo ya. Bukan, lo bukan masalah perfect gitu. Maksudnya lo dikasih anak. Ya untuk menjaga itu. Suatu waktu lu ngerasa bahwa ini adalah satu hal yang baik, lu punya anak misalnya. Tapi suatu waktu ngerasa lu punya tanggung jawab atau beban di pundak lu terhadap anak ini. Oh iya. Pernah ngerasain kayak seperti itu? Pernah. Itu. Ya kan tergantung diri kita sekarang. Beban itu pasti ada. Bohong orang bilang, kamu ada beban? Nggak ada, gua ada beban. Nggak. Iya. Bullshit banget, nggak ada beban. Beban ada lah pasti. Gitu. Gue ngerasa terbebani. Ya, yes of course gitu. Tapi selalu gue bilang tadi, cara melewatinya itu gue cara ngelewatin kan gue bilang manusia itu kan tergantung bagaimana cara mereka solusi. Gitu. Dan yang kita cerita tadi adalah bagaimana cara gue menangani sebuah keadaan, kondisi. Akhir dari vlog kita ini. Gitu. Jadi sudut pandang gue tuh agak-agak sedikit lain ya. Iya, memang ya. Gue pun tadi ya banyak lah yang gue pelajarin dari lu, dari
semua informasi gitu kan perjalanan. Gue pikir pun termasuk perjalanan lo menuju ke satu film yang baru aja sangat luar biasa gitu loh bro. Dengan perjuangan yang belum tentu orang juga bisa akan seperti lu gitu loh. Ya mungkin kan udah takdirnya kali ya. Iya. Tapi kan namanya kalau gue nggak ngusahain juga, Mas Adit nggak akan bisa sampai sini. Yes. Iya. Gue ngerasa ada yang Setuju. manggil lah sih. Dalam hati gue tuh kayak ada suatu celutukan kayak maju gitu. Semua kembali dari sini ya berarti. Iya. Iya, Ya, semua karena kembali memang dari situ. kita hidup memang di antara sini sama logika kan memang Mm-mm. lebih banyak faktor ini gitu. Iya. Kadang-kadang kan kita kalau hidup kan kadang kayak ditipu orang, kita melakukan sesuatu hal yang salah. Tapi kalau itu menjadikan kita menjadi seseorang yang tidak tahu bersyukur, dalam arti beneran loh. Kadang-kadang sometimes gue bersyukur gitu dapat keadaan momen seperti itu. Seperti gue bilang tadi, gue bersyukur dapat keadaan momen itu di mana gue harus ditekan habis-habisnya dalam kondisi yang menurut gue paling terendah gitu. Ya. Wow. Gitu. Sehingga gue mulai belajar untuk menjadi seorang manusia. Gue ngerti banyak hal tentang hidup gitu. Dari tekanan kan gue dikasih beban seperti ini, yang masalah kan misalnya kalau kita malah ngeluh, Malah menjadi berat ya. menjadi berat. Oke. Karena dari gitu tuh semuanya lancar aja, sampai pada akhirnya gue bisa bikin film sendiri, gue bisa nulis skenario sendiri, gue bisa ngederek sendiri. Itu yang lo dapat dari apa yang lo jalankan Ya kan? ternyata itu adalah bibit manis sebenarnya. Iya. Coba kalau gue nggak ketemu sama Pak Hairul Umam, Ya. coba kalau gue nggak ketemu dengan orang-orang yang Islami seperti itu, gue nggak ngerti banyak hal. Dengan gue berada di lingkungan itu, gue mendapatkan banyak manfaat, sebuah energi yang banyak, ilmu yang banyak. Gitu. Gue ketemu dari dunia entertainment sekaligus berdua. Malah rugi rasanya kalau gue cuman di dunia entertainment, gue cuma entertainmentnya doang. Setuju. Ya. Kalau gue cuma di dunia entertainment doang, belum tentu gue punya nilai spiritualitas di sini. Yang dimana dunia entertainment ini ternyata lu butuh ini di belakang. Ya. Bukan cuma dunia entertainment sih, semua apa yang lu kerjain dalam hidup lu butuh ini nih. Ya. Dan ini tuh menjadi, gue baru ngeh tuh bahwa ini memang penting banget gitu. Ini yang penting banget di belakang ini. Ini yang ternyata gue maju karena ini. Ternyata gue bisa lolos, gue lewatin masalah karena ini. Bukan karena ini. Oke. Dalam nggak? Dalam. Iya kan? Jadi bukan karena ini. Kadang-kadang tuh yang gue simpulin dari perjalanan hidup gue itu ini kadang-kadang kita kesini doang nih fokusnya nih. Ya. Tapi ternyata disinilah kita kadang-kadang berprasangka jelek, merasa apa yang kita lihat itu terbebani, mulai kayak di sini nih. Tapi ternyata ini yang bikin maju nih. Karena ngeliatnya kesini nggak lolos ya sudahlah, udah usaha. Yang namanya takdir. Jadi kadang-kadang sudut pandang Islam itu membuat kita bahagia. Bukan karena keadaan, tapi sudut pandang kita yang bikin kita nggak bahagia. Gitu. Ya kayak gitu. Jadi karena akhirnya gue ngerasa bahwa ini adalah momen yang pas, akhirnya itu yang bikin gue semangat. Beban ada, tapi nggak bikin gue drop. Ya kembali lagi dari sebuah. Ini yang ini nih, gara-gara yang di belakang ini nih. Bukan karena ini. Ini ada, tapi karena yang di belakang ini nih yang nge-backup sudut pandang ini. Yang nge-backup gitu. Misalnya gini, orang kalau sinetronnya bungkus cuma misalnya syuting, terus bungkus 5 episode bungkus, kadang-kadang ngeluh tuh. Tapi kalau pakai sudut pandang ini gimana? Berarti ada yang lebih baik lagi yang nunggu kita. Kita dibukakan jalan untuk melakukan sesuatu hal yang lain dan mungkin lebih baik daripada yang ini. Untuk jalan berikutnya. Ya. Bisa jadi apa yang kita dapat nih belum tentu baik buat kita. Beneran. Jadi cuma dapat 7 episode tuh. Waduh ini gitu. Nggak ada gunanya mau ngeluh, kesedihan juga tuh. Mau diapain juga memang udah bungkus kok gitu loh. Iya. Udah mati-matian ya pagi sampai pagi udah bikin promo setahun. 7 episode gitu. Ya, tapi memang kadang ya gue pribadi pun juga ya itu kayak yang lo bilang tadi kan, promo udah lama tiba-tiba plak, ya kadang manusiawi sih gitu. Aduh kok
Ya memang ada rasa itu kadang suka terbesit gitu ya. Iya. Nah, Tapi ya dari kembali lu lagi nah gitu. itu yang disebut terbebani. Iya. Beda dengan beban. Kalau beban itu adalah sesuatu yang kita pikul, terbebani adalah suatu efeknya. Oh, oke. Iya kan? Hmm. Jadi misalnya nih, kita udah jalanin nih dengan semaksimal mungkin, dapat 7 episode, promo 1 tahun gitu misalnya. Iya. Kalau dikalkulasikan, anjrit, ini nggak masuk hitungan matematika, Iya. nggak ngebul nih dapur nih. Iya, iya. Iya nggak sih? Gitu. Setuju. Nah, tapi pada saat kejadian ini menjadi beban. Ini biasanya terbebani. Iya. Jadi beda nih. Ini cukup panjang tapi harus ngerti konseptualnya. Makanya tadi saya nggak langsung pinti, gue bikin intro dulu. Yes. Supaya nanti pada ngerti dan tidak salah paham gitu. Tadi kan sempat pasti ada ngomong, ini kok kayak gini, ini kok kayak gini. Pasti ada gitu, tapi inilah goalnya sebenarnya. Yeah. Jadi antara beban, terbebani dengan itu tuh beda. Tapi kalau kita ngerasa bahwa, oh berarti Allah itu sedang, atau Tuhan itu sedang ngasih kita jalan yang lebih baik lagi. Yeah. Gitu. Apakah kita harus, karena gini, pada saat kita mentok nih, kadang-kadang kita mencari cara yang lain. Ya, kayak gitu. Pada saat mentok tuh. Artinya apa? Berarti masih ada jalan gitu. Selama kita hidup, ya berarti ada jalan yang lain. Ya. Rezeki kok ada satu pintu, rezeki banyak pintu lah gitu. Okay. Kalau bagi saya gini. Daripada saya ada beban mental nih, terbebani ketika saya main syuting terus saya tanggung jawab saya dalam sebuah sinetron itu tanggung jawab moral kepada orang lain dan itu menjadi terbebani buat saya. Mending saya tolak sinetronnya atau mending saya tolak filmnya. Gue sering ada film-film yang aneh-aneh, gue sering banyak ditawarin, ada film gini-gini, ada sinetron, waduh pada nggak jelas gitu. Kalau gue cuman mikirnya ini, gue terima, tapi kan gue nggak mau terbebani. Karena ini gue bilang, ya masih ada lah, pasti ada nanti sinetron yang baik, pasti ada sinetron yang ini segala macam gitu. Menjadi banyak PR lah, banyak ilmu yang kita dapat hari ini dari lo bro gitu. Gitu pun gue ngejalanin usaha gue apa segala macam, gue santai aja, benar-benar santai, relax gitu. Apa aja pasti ada jalan keluarnya yang terbaik, nggak usah repot-repot. Menyambung soal ini bro, yang tadi dari Mesir itu perjalanan selanjutnya syuting ke Jakarta apa gimana tuh? Gimana tuh bro, ceritain bro? Dari Mesir pulang ke Indonesia langsung ke Jawa. Oke. Di Jawa syuting lagi hampir sebulan di sana. Sudah sebulan di sana syutingnya, setelah sebulan sana sampai Yuso Sojo. Tuh dari lidah Mesir gitu kan masuk ke lidah Jawa. Seru tuh. Gimana bro? Ada cerita apa lagi tuh bro di Jawa itu? Jadi di situ tuh pas syuting di Jawa itu gue tuh ngerasa baru kayak hal yang paling pertama adalah ketika gue kemana-mana tuh ya momen itu gue kemana-mana dikenal orang. Awal baru menyadari itu. Baru nyadari. Oke. Kan kalau kita kadang-kadang kan kayak berasa di penjara tuh di syuting kan. Pas kita keluar ternyata orang banyak kenal ya. Gitu. Dan gue bingung tuh di situ, sudut pandang gue tuh lain tuh. Gue tuh sempet yang kayak pertama kali, Mas Andi ya? Gue tuh diam aja kayak, liatin dulu, ini momen ini gue harus sikapin kayak gimana ya? Oke. Gue mikir tuh, gue harus sikapin kayak gimana. Dan ini akan menjadi pondasi gue akan ke depan. Gue ketemu wartawan, ditanya gini, dibombardir pertanyaan, gue tuh ngeliatin dulu. Ini gue harus gue sikapin kayak gimana ya? Gitu. Ketemu sama orang-orangnya gimana gue harus sikapin. Jadi gue balikin lagi ke belakang. Manusia kan manusia. Tidak ada orang yang lebih di atas dan tidak ada orang yang lebih rendah. Jadi ketika gue ketemu dengan para produser, gue biasa aja. Tetap jadi, gue ketemu dengan orang yang lebih bawah dari gue, tetap aja, udah. Akhirnya ternyata, menurut gue ini sudut pandang gue ya, ini belum tentu artis yang lain atau aktor lain mikir lain. Menurut gue, pekerjaan ini hanya sekedar pekerjaan aja, profesi. Sesuatu hal yang membuat kita harus menjadi senang, sesuatu hal yang harus membuat kita bahagia, bukan hanya sekedar, bukan karena kita ingin mencari sebuah nama. Kalau kita dikenal orang itu bonus.
gitu. Akhirnya gue nyikapin gitu, gue dikenal orang, gue bonus, dan itu adalah salah satu cara gue jalan dan bisa bertemu dengan orang lain. Gue terus terang, gue dapat privilege banyak hal dengan dikenal banyak orang. Gue dipermudah segala urusan-urusan yang lain. Gue terus terang dari itu semua, gue nganggap itu adalah semuanya bonus gitu. Bonus. Jadi tetap gue balikin lagi ke sini, tujuan gue seperti apa gitu. Ketemu wartawan ya udah sama aja. Gue ngeliat mereka adalah profesi dan gue profesi, jadi gue sebisa mungkin membantu mereka gitu dalam ruang lingkup. Jadi kalau misalnya gue nggak aja, gue bercandain aja gitu, tanpa gue harus menghina mereka, tanpa harus mengecilkan mereka dan segala macamnya. Seperti itu. Atau membesar-besarkan mereka, atau melebih-lebihkan mereka, kan seperti itu kan kadang-kadang. Banyak hal yang terlalu impulsif. Akhirnya di situ gue belajar tuh bahwa jangan terkena sindrom star. Setuju yang memang kalau tidak, artinya gue pribadi aja baru mengenal lu saat ini ya, dengan lu punya prinsip-prinsip itu yang memang ya kembali lagi dari sudut pandang ya, sudut pandang menilai lo kenapa begini. Kalau memang lihat dari kulitnya kan, kok Arsil punya style begini ya, itu hanya baru sebatas kulit gitu loh. Ya saat ini, ya hari inilah baru bisa artinya terbuka, lo membuka semuanya yang seperti apa gitu. Ya semoga ini menjadi satu pembelajaran juga gitu loh. Artinya buat gue pribadi pun ya banyak yang gue ambil lah dari lo gitu loh bro. Ini Mas Adit, yang bikin shock itu adalah jam kerjanya. Di dunia entertainment, Mas Adit tau lah jam kerjanya kayak gimana. Ya kita dikejar banteng. Yang pada akhirnya nggak enjoy ya. Gue tuh sempet gitu tuh. Pergi pagi, pulang pagi, pergi lagi. Pulang pagi, pergi lagi, pulang lagi. Pergi lagi, pulang pagi, pergi lagi. Kayak gitu. Gue dan akhirnya gue sadar satu hal gitu. Kayak waktu itu cepet banget ya berlalu. Pernah ngerasain gak sih? Tiba-tiba udah akhir bulan aja, tiba-tiba udah bulan depan aja, tiba-tiba gila udah ini lagi, lebaran lagi. Udah sampai lupa hari gitu kan. Gue orang ngerasa bahwa gila lu syuting lama banget ya tukang bubur 5-6 tahun. Tapi dalam momen hidup gue itu sangat cepat sekali. Cepat banget. Yang kayak seolah-olah sekejap gitu. Dalam hidup momen gue gitu. Nah mungkin kita skip dulu nih bro, yang masalah tukang bubur gitu kan. Gue pengen kelarin yang itu tuh bro, dari Jawa itu tuh bro. Kenapa? Kan perjalanan awal lu tuh ya. Yang seru nih, yang mau gue denger itu, lu dari yang bukan siapa-siapa gitu loh bro. Tiba-tiba keluar, ini Arsil ya? Ini Arsil ya? Itu momen lu tuh, oh ternyata gue dikenal. Itu gimana tuh bro, proses selanjutnya gitu loh bro? Udah mulai banyak yang minta foto. Di situ tuh gue belajar lagi hal yang baru. Kadang tuh ya, selalu pasti, ini nih, intinya adalah, ini supaya nggak salah paham ya, intinya adalah setiap hal itu pasti punya resiko dan konsekuensi.